Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak kelas 6 semuanya. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam beraktivitas sehari-hari. Baik anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita masih tetap ya belajar di channel YouTube pembelajaran jarak jauh Kecamatan Harjamukti. Nanti yang diisinya oleh guru-guru sekecamatan Harjamukti. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran kali ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3 yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak semuanya, oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, agar kita juga diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di masa ini dan masa yang akan datang. Baik, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, baik anak-anak semuanya, kita sudah akan masuk pembelajaran nih anak-anak semuanya. Tapi sebelum pembelajaran, ada yang perlu kalian ingat, yaitu kita masih dalam masa pandemi ya, masa dimana COVID ini masih merajalela, dan untuk penyembuhannya memang masih butuh proses. Kita harus senantiasa bersabar, dan kita untuk menjaga diri kita dari terjangkitnya virus tersebut, mari kita simak video yang berikut ini ya, yaitu pesan dari ibu. Oke, kita lihat ya anak semuanya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, anak-anak semuanya, tadi ya pesan ibunya ada 3. Nah, sekarang Bapak akan lengkapi ya. Nah, kita lihat di layar. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Tadi ada ya, setiap kita berada di luar rumah atau ketika kita hendak bepergian, kita harus senantiasa menggunakan masker ya. Yang keduanya adalah selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan, pakai sabun, menggunakan air mengalir, atau dapat menggunakan hand sanitizer. Nah, itu tadi sudah ada ya, mencuci tangan. Kemudian yang ketiganya, nah ini tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter ya harusnya ya anak-anak semuanya, 1,5 meter dengan orang lain. Nah, ini ada tambahannya nih anak-anak semuanya. Yang keempatnya adalah hindari kerumunan. Ketika ada keramaian atau apa, kalian jangan malah ikut berkerumun, tapi hindari kerumunan. Kemudian yang kelima adalah selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, serta rutin berolahraga. Ini yang paling penting. Saat ini kita harus menjaga pola hidup kita agar imun kita tetap tinggi dan kita terhindar ya dari terkena virus itu ya, virus yang sangat membahayakan itu ya anak semuanya. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran kali ini memiliki beberapa tujuan ya. Tujuannya adalah 1, agar kalian dapat mengetahui tentang pelestarian tumbuhan. Yang keduanya adalah kalian bisa mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui pengalaman sila pertama tentang pemeliharaan hewan. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini ya anak-anak semuanya. Dan satu lagi yang terakhir, yang keempat adalah kalian bisa membuat kesimpulan dari teks bacaan. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut ke pembelajaran yang hari ini kita akan sama-sama pelajari. Yaitu yang pertama adalah tentang pelestarian tumbuhan. Apa ya? Pelestarian tumbuhan itu bagaimana caranya adalah tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Saat ini pohon-pohon
ya banyak sekali yang ditebangin, banyak sekali hampir punah. Contohnya banyak ya, salah satunya adalah pohon jati. Itu kan sudah jarang, kalau dulu masih sering ditemukan, kalau sekarang sudah mulai jarang. Kemudian yang kedua, berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Nah, ini ada beberapa yang caranya, yaitu untuk melestarikan tumbuhannya. Sebelum ke sana, lihat tuh kata teman kalian, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, itu ada yang ngomong. Siapa itu yang ngomong? Kenal enggak? Nah, itu kita umpamakan saja dengan namanya adalah Wardita. Ya, itu Wardita tuh pakai kacamata ya. Punya teman namanya Wardita? Oh iya ya. Mudah-mudahan ada ya temannya, teman Bapak itu kebetulan ya. Oke, anak-anak semuanya. Nah, ini yang caranya adalah satu, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan, tapi tebangnya adalah tebang pilih. Ketika pohon itu sudah tua sekali, maka pohon itu boleh ditebang dan ditanam dengan pohon yang baru. Selanjutnya, tidak melakukan tebang pilih, tadi sudah ya, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Nah, ini 3 upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Itu ya anak-anak semuanya. Selanjutnya nih anak-anak semuanya, tadi kita sudah melestarikan. Salah satunya adalah cara memperkembangbiakan tumbuhan itu. Cara memperkembangbiakannya ini ada 2 ya. Ada yang disebut dengan generatif, kemudian ada yang disebut dengan vegetatif. Ada 2. Vegetatif terbagi lagi anak-anak semuanya. Ya, tentunya kalian sudah ya pada subtema sebelumnya sudah dibahas tentang perkembangbiakan. Ada generatif, ada vegetatif. Jadi Bapak mengulang kembali. Vegetatif itu ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Itu tentang bagian daripada perkembangbiakan. Selanjutnya anak-anak semuanya, perkembangbiakan yang pertama adalah generatif atau biasa kita kenal dengan perkembangbiakan secara kawin. Nah, ini ada beberapa hal yang kalian harus tahu, bahwa satu itu alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Nah, ini pada generatif ini alat perkembangbiakannya terdapat pada bunga. Kemudian alat kelamin jantannya itu adalah benang sari. Alat kelamin betinanya adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Kepala putik merupakan sel kelamin betina. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui bersama. Nah, anak-anak semuanya masih ingat nggak pada tema 1 nih? Nah, ini Bapak akan munculkan yang perkembangbiakan generatifnya. Oke, kita lihat. Nah, gambar apa? Masih ingat ya? Ini ada, kalau tidak salah ada di tema 1 di subtema 1. Nah, ini ada. Ini adalah bagian-bagian daripada bunga. Ada di atas itu mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Nah, ini Bapak hanya mengingatkan kembali ya, barangkali ada yang sudah lupa. Yang masih ingat, luar biasa hebatnya ya. Bapak kasih tepuk tangan yang sangat hebat untuk kalian. Yang masih tidak hafal, dihafalkan. Lihat lagi videonya atau di pause, diberhentikan, kemudian kalian sambil hafalkan ya anak-anak semuanya. Selanjutnya nih anak-anak semuanya, ini ada penyerbukannya. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik. Kemudian masuk lagi ke bakal buah. Setelah bakal buah, kemudian menjadi bakal biji. Nah, bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur, sehingga terjadilah namanya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, kemudian adalah tumbuh buah dan biji, atau tumbuhan baru. Nah, ini. Oke, kita lihat contohnya. Contoh perkembangbiakan generatif. Siapa yang di rumahnya punya pohon mangga? Ada? Oh, ada ya. Nah, di pohon mangga itu kan ada buahnya. Nah, ini pohon mangga ini, buah mangga ini salah satu daripada perkembangbiakan generatif dan dilakukannya yaitu dengan melakukan penyerbukan. Oke, anak-anak semua, kita lanjut ya. Masih semangat? Masih? Oke, kita masih semangat. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita lihat
perkembangbiakan vegetatif. Tadi perkembangbiakan vegetatif ada dua ya, ada yang alami dan ada yang buatan. Sekarang vegetatif alami itu apa sih? Vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Jadi tidak ada bantuan manusia ya anak-anak semuanya. Nah ini contohnya, kita lihat ini tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah akar tinggal. Nah ini biasa di rumah ya, ada yang di dapur tuh yang biasa kita pakai untuk memasak oleh orang tua kalian. Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Nah ini gambarnya adalah gambar bawang. Nah di rumah ada tentunya ya, di dapur ada bawang. Ini disebutnya adalah umbi lapis, termasuk vegetatif alami. Kemudian yang ketiga ada juga umbi batang. Nah ini umbi batang, singkong ya anak-anak semuanya. Singkong tahu wortel itu anak-anak semuanya. Ya selanjutnya yang keempat ini umbi akarnya wortel, berarti yang tadi singkong bisa jadi ya anak-anak semuanya ya. Selanjutnya adalah ada namanya tunas. Tunas itu adalah pohon bambu contohnya ya. Selain pohon bambu juga kalian pasti mengenal, yaitu pohon pisang. Nah, selanjutnya ada namanya tunas adventif, itu gambarnya. Ada juga spora, dan yang terakhir adalah geragi. Ini ada 8 ya anak-anak semuanya. Ini salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya ya, dan bisa syukur-syukur ketika kalian mempraktekkan ketika di rumah. Oh ini namanya adalah vegetatif alami. Kemudian juga perkembangbiakannya dengan akar tinggal, atau dengan umbi lapis, atau dengan umbi akar gitu ya anak-anak semuanya. Selanjutnya setelah tadi vegetatif alami, sekarang kita ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Oke anak-anak semuanya, contohnya nah itu gambar sedang apa ya, satu dikelupas, kedua dibungkus, yang ketiganya sudah mulai keluar akar. Ini namanya mencangkok ya. Biasanya kalau itu yang cangkok itu pohon mangga, itu biasa dicangkok ya. Oke selanjutnya adalah ada namanya menyambung. Nah ini dipotong kemudian ditancap, jadi disambungkan antara pohon yang lain dengan yang lainnya, tapi yang masih dalam satu jenis ya anak-anak semuanya. Kemudian yang kedua yaitu stek batang. Nah stek batang ini gampang sekali, dipotong, ditancap, dia akan tumbuh. Nah ini contoh stek batang. Ini vegetatif buatan, ada mencangkok, ada menyambung, kemudian juga ada stek batang. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih memahaminya lagi, biar saat ini kan kalian masih di rumah, tidak ketemu dengan guru. Nah ini cara mencangkok yang ada di YouTube, kalian bisa lihat dan pelajari, dan juga bisa mempraktekkan ketika di rumah. Oke kita sama-sama ya menyaksikannya. Oke. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang cara mencangkok tanaman. Oke. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu mencangkok? Mungkin belum ada yang pada tahu ya. Nah, di sini kakak jelasin. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan media tanah. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan apa itu mencangkok? Jangan lupa dicatat. Nah, selanjutnya buat apa sih mencangkok itu? Nah, yang pertama supaya hasil dari cangkokannya itu lebih cepat berbuah. Siapa aja adik-adik yang pada suka buah, ayo angkat tangan. Selanjutnya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga itu lebih praktis dan mudah dilakukan. Nah tentunya daripada nunggu dari bibit, mending dicangkok aja ya. Nah adik-adik mungkin bertanya-tanya nih, gimana sih caranya mencangkok? Nah di sini kakak jelasin. Yang pertama, adik-adik harus milih dulu
bagian batang mana yang dicangkok. Nah, adik-adik harus milih bagian batang tanaman yang lurus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu buat sayatan dengan cara melingkar di ruas cabang ranting tadi. Ingat ya adik-adik, harus melingkar. Nah, yang lebih penting, panjangnya sayatannya tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, setelah itu tahap ketiga nih. Nah, lepaskan kulit kayu yang telah disayat tadi. Secara hati-hati ya adik ya. Dan perlu diingat, setelah itu bersihkan lendir kambium hingga kering. Ini supaya akar dari tumbuhan nanti akan cepat tumbuh. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Nah, di sini kita tutup keratan yang tadi kita buat dengan media cangkok seperti tanah dan pupuk kandang yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Nah, setelah itu semua baru sini tahap akhir. Tahap akhir sendiri kita harus menunggu sekitar 2-3 bulan sampai akarnya tumbuh. Nah, setelah akar tumbuh baru kita potong bagian cangkokan, dan setelah itu baru kemudian kita bisa menanamnya di media tanam. Nah, sekian dulu ya ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Dan semoga apa yang kakak terangin hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye. Nah, anak-anak semuanya, tadi cara mencangkok ya, bisa kalian praktekkan di rumah. Sederhana sekali ya. Mudah-mudahan kalian bisa menirukannya. Yang tidak punya pohon bagaimana? Nah, yang tidak punya pohon bisa suatu saat seandainya mudah-mudahan kalian bermain atau berkunjung ke tempat perkebunan yang ada pohonnya, kalian bisa lakukan mencangkok dengan izin terlebih dahulu ya anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita lihat pada layar. Waduh, itu pada layar ada apa tuh? Plak. Oh, ternyata ada burung jatuh dari sarang yang ada di atas. Kemudian ya ampun itu ya, kata anak-anak di situ ya, ya ampun kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Kemudian aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Kemudian akhirnya si anak itu apa? Dia naik, kemudian ditaruh kembali di sarangnya. Kemudian sambil mengucapkan selamat beristirahat burung kecil gitu ya. Nah, ini ada gambar ya anak-anak semuanya, itu menceritakan tentang burung yang jatuh kemudian ditolong oleh seorang anak, kemudian ditaruh lagi ke sarangnya. Oke anak-anak semuanya, dari tadi yang tadi di gambar yang tadi, nah sekarang kita perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan ya. Tadi kan sayang sekali tuh terhadap hewan, maka itu ada nilai-nilai dalam Pancasilanya. Ini ada nilai-nilai Pancasilanya. Baik, kita sama-sama mengidentifikasi ya, kira-kira nilai apa saja sih yang dari gambar yang tadi. Baik, sila yang pertama yaitu sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Jadi kita sayang, ini sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita memiliki sebuah binatang yang kita harus menjaganya. Ini salah satu pengamalan sila pertama. Sila yang keduanya dari hewan peliharaan yaitu merawat hewan peliharaan yang sakit. Ketika hewannya sakit, kita pelihara, kita obati, atau kalau sekarang sudah ada namanya dokter hewan ya. Kalau kalian sangat sayang sekali kemudian hewan itu sakit, bisa kalian datang ke dokter hewan untuk memeriksakannya. Kemudian sila yang ketiga anak-anak semuanya yaitu bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Kalian bangga ya, Bapak juga bangga. Di Indonesia banyak sekali hewan-hewan yang berbagai macam, ada harimau, ada singa, ada gajah, sampai ada namanya burung cendrawasih. Nah itu bangga terhadap berbagai ragam hewan, itu termasuk sila ketiga. Sekarang sila keempatnya adalah berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Nah ketika di rumah kan banyak nih hewannya, tentunya ada pembagian tugas. Nanti misalkan kakak bagian adalah memberikan makan,
ade adalah bagian membersihkan kotoran gitu ya. Nah, ini salah satu mendiskusikan tugas pembagian atau tentang merawat hewan peliharaan. Kemudian kalau sila kelima dalam Pancasilanya itu dalam pemeliharaan hewan adalah membagi tugas merawat hewan dengan adil. Jadi misalkan ada beberapa hewan, nah nanti kakak bagian ini, adik bagian ini. Nah, ini pembagiannya secara adil itu termasuk dalam sila kelima Pancasila. Nah, itu anak-anak semuanya ya. Ternyata memelihara hewan juga ternyata termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila ya. Ini contoh kelima sila itu dan penerapannya anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, tadi kalau kita lihat gambar, ternyata gambar itu lebih persis dengan komik ya. Komik itu apa sih? Komik itu, nah kita lihat nih pengertiannya. Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Tadi contoh yang tadi itu ya, ada gambarnya, kemudian juga saling berurutan, tadi jatuh, kemudian diambil, kemudian juga ditaruh kembali. Nah, itu berurutan. Kemudian di atasnya ada semacam kayak balon-balon yang di dalamnya itu ada dialognya, gitu ya anak-anak semuanya. Ini namanya disebut dengan komik. Contoh yang lain, oke, Bapak akan tampilkan contoh yang lain. Nah, ini contoh komiknya yaitu tentang yuk vaksin. Nah, ini contoh komik. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Nah, ini buku komik nih. Judulnya adalah Menjaga Diriku. Nah, ini beberapa contoh komik ya yang di layar. Di rumah mudah-mudahan kalian memiliki komik juga ya. Kalau tidak memiliki komik, kalian bisa melihat di internet ya. Sekarang mudah sekali mencari komik yang ada di internet, mudah. Atau kalau kalian tidak bisa, maka di perpustakaan sekolah juga biasanya ada. Tapi masa pandemi ini tentu kalian tidak bisa ke sekolah ya, masih belajar di rumah. Nanti ketika kalian belajar di sekolah, kalian bisa kunjungi perpustakaan dan meminjam buku komiknya untuk dibaca-baca. Oke anak-anak semuanya, kita lanjut ya. Kemudian yaitu setelah kita komik memahami, kemudian kita sekarang akan membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan itu dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Kemudian simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Selanjutnya, simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Setelah itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat dan gunakan kosakata baku dalam menulis simpulan. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Nah, ini contohnya. Contoh membuat simpulan. Di situ ada Bapak di layar itu ada teks ya. Teks bacaan ini diambil dari buku tema juga ya anak-anak semuanya. Ini bisa kalian lihat di buku tema 1 subtema 4 ya. Subtema 3 maaf, di pembelajaran keempat. Nah, ini ada tentang bunga melati. Sekarang Bapak akan membuat kesimpulan dari teks bacaan itu. Bapak kesimpulannya adalah bunga melati merupakan bunga yang tumbuh di Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Bunga ini berwarna putih, aromanya wangi dan mudah dipelihara. Bagian bunga ini terdiri tangkai anak bunga yang dilindungi oleh 7 helai benang. Jadi simpulan itu tidak menulis semuanya, tetapi mengambil inti daripada teks tersebut ya anak-anak semuanya. Ini contoh dari cara membuat simpulan teks. Oke anak-anak semuanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran nih. Tadi dari awal sampai akhir kita terus belajar ya. Mudah-mudahan kalian tidak jenuh, tidak bosan, tidak merasa malas, tetap semangat belajar walaupun kalian belajarnya di rumah. Sesekali tentunya kalian menggunakan Zoom ya. Zoom ada yang menggunakan Google Meet, manfaatkan itu. Selama itu bisa dimanfaatkan dan jadikan ilmu itu sebagai pengetahuan kita ke depannya agar kita lebih menguasainya lagi. Baik anak-anak semuanya, kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah ya anak-anak semuanya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap lindungi diri kalian dan keluarga. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.